Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. قال العلامة المحدث المحقق والسيد محمد بن سيد حنوي مالك بن حسن المكي في كتابه المختار من كلام الأخيار إلى أن قال وأما الآداب. Dan adapun adab berpikir, adab etika berpikir, fal awwalu minha, maka yang pertama dari beberapa adab berpikir tersebut khuluwul batini minat ta'ami, kosong al-batin, perut, minat ta'ami, dari makanan, alladhi, yang at-ta'am itu yastahilu lubabuhu, istahala yastahilu, bukan mustahil di sini, tapi menjadi, ya. Yastahil ay yasiru, menjadi, lubabuhu, inti dari hasil saripati makanan, daman, darah. Fayasri, maka mengalir darah itu fil uruqi, di urat. Biasanya kalau urat yang dilewati darah itu apa namanya? Ya. Hatta yamla'aha, sehingga memenuhi apa? Intisari, lubabuhu itu, ya. Atau dam, darah itu kepada uruq, pada vena. Dalam proses semacam itulah fayatqilu bidzalika al-jism, menjadi berat bidzalika, dengan hal tersebut, proses pencernaan, ya, dari makanan menjadi darah.
yang diserap dari proses pengambilan hasil makanan itu. Al-jismu apa? Tubuh. Terus su'udu dan banyak su'udu naiknya al-abkhuri, uap tidak dimari ke otak. Karena proses darah ini dipompa jantung memutar itu ada uap. Sifatnya darah itu kan panas. Ada uapnya yang sampai ke otak. Fabizalika maka oleh sebab hal tersebut yakunu ada al-kasal, manas. Inilah yang kemudian mengakibatkan manas. Wa yastawdin naum dan menguasai an-naum apa tidur, ngantuk. Fa'ala qadri kasratil akli, maka menurut kadar banyaknya makanan wa qillatihi dan sedikitnya takunu ada hayatul huknati wa rawduha, ada apa kehidupan, kecerdasan dan kematiannya. Jadi fungsi kecerdasan dari aktivitas otak itu dan tidaknya atau mati tumpulnya kecerdasan karena volume makanan yang dikonsumsi dari proses pengolahan darah. Karena darah itu membawa intisari makanan dikirim ke tubuh melalui urat. Nah, pada proses itu dah bekerja tubuh. Namanya bekerja dipompa ya, ada energi menghasilkan semacam uap, di sini bahasanya al-abkhuri, yang kemudian berpengaruh pada otak. Semakin banyak uap itu ya semakin berat, semakin menimbulkan malas. Sebenarnya hal ini hal yang manusiawi, artinya secara fungsi tubuh itu hal yang wajar, sunatullah. Jadi setelah makan ngantuk karena memang sedang bekerja, tubuh itu sedang mengolahnya. Ada ungkapan orang Arab ya, kalau makan siang itu dibawa tidur, kalau makan malam dibawa berjalan. Kenapa siang dibawa tidur? Karena udaranya memang sudah panas, sudah membantu percepatan proses pengolahan makanan itu. Sedangkan kalau malam, karena udaranya tidak didukung oleh sinar matahari, butuh tenaga, butuh semacam energi yang dihasilkan dari gerak untuk mengolah makanan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a, tidaklah memenuhi ibnu Adam, siapa manusia, anak cucu Adam itu, uyaan, wadah, tempat, syarron, lebih buruk, min batnihi, dari perutnya. Tidak ada tempat yang dipenuhi oleh Bani Adam yang lebih buruk dari perutnya. Jadi semakin dipenuhi semakin buruk. Semakin dikurangi menurut standarnya, kan, kalau teorinya Imam Ghazali itu berapa? Sepertiga ya. Sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Nah, kalau kemudian ini tidak imbang, maka juga tidak imbang fungsi tubuhnya. Fal ahsanu lisaliki, maka yang lebih baik bagi pelaku salik suluk
Torikoh. Kalau dalam kitab Sa'dik itu ya, suluk itu masih konotasinya baik, tapi di masyarakat ketika sudah dikatakan kenika norok solok, itu sudah iling-iling, itu sudah apa aja paten. Dan beberapa masih menyandarkan berdalil ke asad, beberapa seperti kasus tahun 89 Saleh daerah Pepokan. Jadi semakin tinggi derajat seorang sudah tidak perlu sholat, sudah secara fisik cukup sholat ingatan itu dengan dalil Qur'annya kalau perlu ya, bahwa sholat itu lidzikri, untuk mengingatku. Tidak lengkap memahami teks pesan-pesan ayat ataupun hadis. Apakah kemudian sabda Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli itu dibuang? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Yang salah menyandarkan hujjah itu ketika berdalil qiyas at-ta'arud. Padahal beberapa saksi mata seperti riwayat Kinis Madin yang disampaikan oleh putranya Kinis Madin. Guna apa Kinis Madin? Nambah kejopok lagi asat pun apa jangan itu habis ujung duhur sampai para asar. Akhirnya santri mabetan atau memparok merusak titik panas tadi titik. Ben apa ini kan teman itu cukup ya si asal itu kan lupa itu cukup. Ada sosoknya tapi tidak bisa dipegang, hilang. Nah sejak itulah kemudian kasat tidak lagi sholat berjamaah dengan santri. Ada satu anugerah menurut sebagian kiai yang diberikan kepada orang-orang pilihan. Ketika orang ini konsentrasi tingkat tinggi, dia tidak hanya bisa membawa pikirannya ke tempat dia konsentrasi, misalkan konsentrasinya Mekah. Tidak hanya pikirannya yang sampai ke sana, tidak hanya nur dari fisiknya, tetapi sampai terikut dengan fisik. Yang hari ini teori itu mulai dipelajari oleh fisikawan. Teleportasi ruang waktu. Maka tidak benar kalau kemudian bahasanya biasa nggak sholat yang tak oleh nggak main. Ya mungkin beliau tidak ingin seperti itu, tapi ketika diberi anugerah demikian, daripada jadi fitnah pas elang, jadi imam elang. Ya, sementara biasanya orang-orang seperti itu menutupi makomnya, menutupi hal-hal yang akal manusia biasa tidak mampu. Pernah juga suatu ketika, ini saya mendapatkan 3 riwayat. Ada seorang habib di Jember, ada seorang kiai, ada beberapa juga. Kiai Asad maki tamu dari Ba'da Asar sampai tembus ke Maghrib ke Isya. Nah tamu yang sudah tahu seperti itu, ada yang tak ingin Amit kan mau sholat. Begitu masuk ke tempat wisma tamu, ternyata di dalam itu ada kiasa. Yang habib ini ketemu. Kan luar saja. Tidak masalah. Ini siapa tahu. Ketika hasil rujukan kamu itu awal itu bukan yang udah tak hilang itu mau kamu banyak bencana itu tolong boleh itu. Ya artinya dalam hal-hal tertentu Allah datangkan pertolongan untuk beliau.
Banyak kejadian semacam itu. Orangnya sendiri yang mengalaminya pun bercerita langsung. Ketika disuruh ngambil rokok ke film, begitu masuk nih film banyak yang ada lain. Atau di poli kedengarannya, rumah apa nih? Beda adunan enggak bisa. Tadi ngomong bahasakan ya. Masuk. Dan tidak semua orang diperkenankan atau layak memperoleh anugerah semacam itu, karomah semacam itu. Boleh jadi Allah tempatkan yang lain. Istiqomah itu sudah melebihi karomah. Kenapa? Karena istiqomah itu sumber datangnya karomah. Tidak ada cerita Imam Syafi'i yang seperti itu, tidak ada cerita Imam Malik yang seperti itu. Tapi ketika ilmunya Imam Malik, ilmunya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal mencakup seluruh dunia, ya, Madzhabul Arba'ah itu dikapling oleh 4 tokoh mazhab ini. Apa yang lebih dari itu? Setiap orang ikut tubuhnya Imam Syafi'i. Berapa pahala yang terkirim kepada beliau? Apakah ini bukan karomah? Kadang-kadang pola pikir seorang itu karomah yang harus seperti tadi itu menghilang jadi 2. Jangan-jangan jadi 2 pikirannya juga itu isap dan bini di rumah kan. Tak itu urusan nostal. Dan ahsanu bisyari ini maka yang lebih baik bagi pelaku suluk, orang yang berjalan kan, berjalan di jalan Allah, thariqah. Fi halati tawajjuhi, pada kondisi tawajuhnya, konsentrasi penuhnya dipikir untuk berpikir, ayyakun ala khala'i ala khala'in, seharusnya berada pada posisi kosong min batnihi, dari perutnya. Bahkan kalau dia mau minum dulu dengan ukuran standar. Ada keterangan dianjurkan setelah dikir tidak segera minum. Ada semacam foto, ada masa vakum, ada masa istirahat dulu sejenak. Kenapa? Karena hararatu asarin zikir, panasnya efek zikir, karena zikir itu kan energi. Jadi ada di tubuh itu ada bekas energi yang panas. Itu biarkan kerja dulu, biarkan menghasilkan energi dulu. Kalau kemudian disegerakan dengan minuman, tidak. Sehingga mestinya menjadi energi, maksudnya kalau ilmu listrik yang menjadi cahaya, mestinya itu tidak bermanfaat. Diredupkan kembali oleh air yang dia minum. Maka sebaiknya ya minum sebelum zikir. Setelah zikir ada beberapa saat saja. Setelah itu baru boleh minum. Dan saya melihat ya, seperti para masyayikh, guru kami, Syekh Ali As-Sobuni, Sahibut Tafasir ini. Ada Sohbatut Tafasir, ada Taisir, dan beberapa kitab karangan beliau. Dan yang sebelum ini usianya sampai 90 lebih, hampir 100. Wow. Kami dulu menduga bahwa ketika mengaji kitab beliau sudah termasuk kalangan ulama salaf. Kadang-kadang kita Fatihah ternyata masih hidup, masih menerusi bahkan dianugerahi menjadi murid. Masya Allah. Kami merasakan berguru pada gurunya guru itu dengan Syekh Ali Sobuni. Karena Syekh Ali Sobuni gurunya aku ya Syekh Muhammad. Itu jawab ke guru aku. Ya Abu ya ini ngaji faraidnya, ilmu faraidnya ngaji kepada Syekh Ali Sobuni. Sehat. Apa salah satu tips beliau merawat kesehatan? Kalau dahar, ya makan 1 jam atau setengah jam, dibiarkan
makanan itu bekerja itu diserap oleh tubuh, dikirim ke struktur tubuh, baru minum. Kita kan enggak selang-seling.